Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sejawat sekalian. Bahwa pada pagi hari ini kita bertemu untuk sharing di bagian pain management. Seperti kita ketahui bahwa nyeri ini merupakan suatu alasan paling penting atau paling banyak pada pasien datang ke dokter. Bahkan WHO pun sekarang udah tahun 96 bahwa vital sign kelima itu adalah nyeri. Begitu juga dengan deklarasi Montreal bahwa nyeri itu merupakan harus dikurangin karena itu merupakan hak asasi manusia. Bagaimana caranya kita memanage suatu nyeri dengan rasional sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Kita pahami simptom dan sains, simptomatologi dan patofisiologi nyeri. Bahwa diagnostik yang akan kita pahami daripada nyeri itu banyak sekali ragam gejalanya. Sehingga kesulitan dalam komunikasi dan memahami gejala itu perlu kita pilih-pilih bagaimana apakah ini suatu nyeri bagian saraf neuropatik atau nociceptik. Begitu juga komorbid yang diderita pada pasien itu. Dan bagaimana mekanismenya sehingga terjadi nyeri pada pasien itu. Slide. Kita ketahui bahwa klasifikasi nyeri itu ada secara durasi itu ada yang akut, ada yang kronik. Kalau akut itu sebetulnya di bawah 3 bulan. Subakut 3 sampai 6 bulan dan kronik sampai di atas 6 bulan. Kalau lokasinya bisa di pinggang bisa kepala, pinggang dan lain-lain, ekstremitas atas atau bawah. Tingkat kepahanannya juga kita harus ini nyeri ringan, sedang atau berat. Begitu juga patofisiologinya untuk mengarah kepada pengobatannya, apakah ini suatu nociceptik, neuropatik, ataupun centralized sensitization. Karena semuanya masing-masing mempunyai obat yang lain-lain. Yang cocoknya ini di nociceptik, atau ini neuropatik, atau sentral. Selain. Sekarang kalau bagaimana kalau pen akut itu tidak diatasi dengan baik, itu akan menjerumus ke kronik yang akan lebih susah mengatasinya. Yaitu mulai daripada noxious stimulus dan ada kerusakan jaringan, ini merupakan suatu akut pain dari nociceptic pain ya. Dan ini kalau tidak dibiarkan terjadi suatu repetitive stimuli yang akan mengakibatkan peripheral sensitization dan central sensitization yang di dorsal horn, di medulla spinalis, yang diarahkan ke spinothalamikus yang akhirnya ke talamus dan ke korteks. Di sini menjadi neuropatik yang tadinya nociceptic menjadi kronik, menjadi central sensitization, menjadi kronik, jadi akut, jadi kronik. Begitulah ya. Untuk membedakan dari awal gitu kita harus betul-betul paham. Jadi karena pengobatannya lain-lain. Seperti nociceptik itu biasanya seperti rasa sakit berdenyut atau terkecil, bengkak, kemerahan gitu ya. Dan kalau neuropatik itu dia kesemutan seperti terbakar atau panas atau mati rasa atau semut-semut. Terus batas waktunya juga gitu. Kalau biasanya jarang menjadi kronik kalau nociceptik. Tapi kalau dibiarkan menjadi kronik. Tapi kalau neuropatik itu udah hampir pasti, hampir selalu kondisinya itu kronik neuropatik. Jadi ingat ya, kalau pasiennya kronik, jadi jangan lupa kepada neuropatik. Umumnya kalau pada nociceptik itu dengan analgesi konvensional aja berespon. Tapi neuropatik tidak berespon. Jadi hati-hati dalam pengobatan neuropatik dengan analgesi konvensional sehingga jadi bukannya sembuh tapi efek samping obat yang meningkat ya. Berikutnya, ini salah satu contoh di mana nyeri campuran itu bisa terjadi pada misalkan contoh pada low back pain. Di situ ada komponen saraf, ada diskus, ada pacet, di mana diskusnya menonjol yang menekan saraf, jadi terjadi ada nyeri nociceptik dan juga nyeri neuropatik seperti low back pain yang kronik-kronik itu jangan-jangan sudah terjadi
bukan hanya discogenic pain atau low back pain biasa saja karena pernah riwayat jatuh, tapi sudah menekan ke saraf. Nah, itulah terjadinya neuropathic pain, radicular pain, sehingga ini terjadinya sering campuran pada low back pain, contohnya. Kita bagaimana mendekati diagnosis supaya kita tidak lewat, yaitu 3L aja ya. Jadi listen, look, locate. Jadi kalau listen, kita dengarkan pasien itu nyerinya bagaimana. Nyerinya itu sudah berapa lama dan bertambah nyeri seperti apa? Apakah bergerak ataupun pasien itu nyerinya tidak bergerak pun sakit, dan rasa sakitnya seperti apa? Seperti terbakar, ditusuk-tusuk, atau berdenyut, atau kemerahan. Kalau pada neuropatik itu sering tidak terlihat ada kerusakan, tapi dia merasa nyeri terbakar seperti pada nyeri neuropati diabetik. Jadi begitu kita dengar keluhan daripada pasien tadi, apakah ini akut atau kronis, apakah sifatnya nesoseptik atau neuropatik, maka kita dilihat apa yang mana yang sakitnya itu. Dengan sensoris abdominalitas seperti pasien itu, kalau nosiseptik itu jelas seperti rubor, dolor, tumor gitu kelihatannya. Tapi kalau neuropatik sering tidak terlihat, tapi dia merasakan nyeri begitu diraba, kok sakit. Itu yang namanya allodynia. Misalkan contoh pada neuropatik diabetik. Oh, berarti ini adalah suatu nyeri neuropatik atau ini nosiseptik. Baru kita lihat lokasinya, apakah lokasinya itu sesuai dengan dermatom atau tidak. Kalau sesuai dengan dermatom, misalkan ada apa, kelihatan adanya saraf yang sesuai dengan dermatom, itu seringnya neuropatic pain. Tetapi kalau pada sendi, lokasinya bengkak, sendinya bengkak atau ada cedera, ada kemerahan, itu sering kepada nonsiseptik. Slide. Jadi penanganan rasa sakit itu sesudah kita tadi itu kita bisa lihat seperti visual analog scale-nya seperti apa. Jadi gunakan alat screening dan penilaian untuk membedakan nyeri neuropatik dan non-neuropatik itu dengan kuesioner nyeri. Kita skala analognya coba numerik untuk nyeri. Nanti ada gambarnya ya. Ini kita seperti tadi kita jangan lupa kalau neuropatik itu durasinya kronik ya, frekuensinya sering infrequent gitu ya, tidak terus menerus. Kadang-kadang kualitasnya juga seperti tadi, adanya seperti terbakar atau rasa seperti tersayat, lokasi dan rasa sakitnya sesuai dermatom ya. Dengan aktivitas gangguan sehari-harinya bagaimana? Apakah nyeri waktu digerakkan atau dia tidak digerakkan juga nyeri? Kalau neuropatik itu tidak digerakkan aja nyeri ya. Tambahan riwayat kesehatan sebelumnya harus ditanyakan juga ya, seperti diabetes, misalkan adanya pernah riwayat keracunan atau pernah kemoterapi pada dia penderita kanker, atau penggunaan obat nyeri sebelumnya juga yang mungkin tidak cocok, atau gangguan fisiologis mood yang terkait. Kalau pada pasien akut itu biasanya yang mood yang terkait itu misalnya ansietas. Tapi kalau kronis itu biasanya dia sudah menjurus ke depresi ya. Juga harus kita waspadai ya apa itu yang disebut red flag, gejala red flag. Lakukan investigasi ya. Apakah ini merupakan suatu red flag itu suatu kondisi yang sangat berbahaya seperti adanya infeksi tulang belakang, adanya fraktur atau metastase dari kanker. Itu merupakan suatu bahaya daripada nyeri ya, yang mengancam seperti defisit neurologi jadi kelumpuhan ataupun sepsis pada infeksi. Kita lihat pada neuropatik lagi, kita ada suatu gejala yang namanya spontaneous pain, nyerinya ujung-ujung muncul gitu ya. Allodynia seperti kalau kita diraba, rasanya teraba, tapi kalau pada allodynia itu, yang disebut allodynia itu, dia
kok sakit ya, bukan diraba kok sakit, pakai baju aja sakit. Hiperalgesia juga sama, jadi di ini cubit sedikit tapi sakitnya berlebihan, atau dia tidak terasa baal-baal atau kesemutannya, atau dia tinggal mati rasa atau anestesi atau hipostesi atau hipoalgesia, atau bahkan sama sekali tidak terasa apa-apa, gejala negatif daripada nyeri neuropatik ya. Slide. Kalau nyeri inflamasi seperti kita ketahui tadi adanya ada dolor, kalor, tumor, rubor, fungsi lesa. Nyerinya tertekan, tertarik, kaku, dan nyeri tekannya, berdenyut, nyeri inflamasi. Biasanya seperti pada osteoartritis atau rheumatoid arthritis atau pada trauma. Di sini kita lihat ada pain assessment ya. Jadi pasien harus menunjukkan dia merupakan suatu sensoris yang tidak mengenakan. Jadi pasien yang ini menunjukkan nyerinya itu di tingkat 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi semakin 4, 5, 6 atau itu dia nyerinya udah nyeri hebat ya. Sampai 8 itu hebat sekali. Begitu juga Wong-Baker Face Pain Visual Analog Scale. Jadi tidak ada pasien yang mengatakan dia sakit tapi sambil tersenyum, itu enggak ada. Ya. Jadi pasti ada pasien itu seperti cemberut ya, atau bahkan menangis. Ini kesakitan. Yang 4 sampai 6 itu adalah moderate, 7 sampai 6 itu severe ya. Nyeri itu harus segera itu diatasin. Jangan sampai ditunda-tunda karena dia akan mengganggu sistem kardiovaskular dengan cepat ya. Tensi naik, jantung berdebar-debar. Jadi kalau dia punya bakat myocard infarct, jadi sama-sama serangan dengan myocard infarct ini. Makanya pentingnya menangani nyeri ya. Kalau nyeri dibiarkan lama-lama juga orang itu jadi darah tinggi juga, hipertensi. Ya, silakan. Ini pada lokasi kita harus tahu distribusi saraf. Pada post-amputal pasien jadi itu seperti phantom pain, paraparetic neuralgia seperti dermatom, peripheral neuropathy, polyneuropathy, glove and stocking, nyeri pada stroke, hemisensorik, hemiphalgi, trigeminal neuralgia, saraf ke 1, 2, 3. Jadi seperti pada saraf kelima ketiga ini orang datangnya ke dokter gigi ya. Setelah diperiksa giginya tidak ada kelainan nyeri nociceptif pada gigi. Kadang-kadang dicut, hilang lagi, datang lagi, seperti diiris-iris. Dan nyerinya hebat sekali. Itu trigeminal neuralgia. Oke, nanti kita lanjutkan pengobatan bagaimana. Ini seperti pada PHN, post-herpetic neuralgia. Mula-mula ini ada lesi kulit daripada herpes. Lama-lama berobat ke dokter kulit juga sudah bagus kulitnya, tapi kok masih sakit karena si herpesnya itu nginap di saraf ya. Berdenyut-denyut, panas, cekot-cekot gitu ya, kebas. Itulah PHN, post herpetic neuralgia. Nanti pengobatannya dengan cara pengobatan neuropatik. Begitu juga dengan kita tes sederhana, apakah nyeri dengan rasa raba kok jadi sakit. Pada itulah allodynia ya. Dengan nyeri superficial aja seperti di sayat-sayat itu hiperalgesia ya. Ini berarti neuropathic pain. Ya. Jadi tata laksana nyeri itu kita pertama adalah mendiagnosa dulu apakah ada suatu penyakit penyerta atau bawaan. Terapi farmakologis atau non farmakologis untuk nyeri neuropatik itu kita nanti pahamin ya. Jadi tujuan kita adalah menurunkan nyeri supaya aktivitas fisik tidak terganggu, psikologisnya juga stabil, aman, bahagia, bebas nyeri, tidurnya juga sudah bagus ya. Kalau nyeri itu mana ada orang yang bisa tidur karena nyeri. Kalau jadi insomnia itu udah pain ya, udah pain kronik. Meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke. Bagaimana kita penanganan nyeri inflamasi, neuropatik, nyeri juga bisa campuran
atau disfungsional. Oke. Jadi farmakologi itu analgesi itu ada non-opioid, ada opioid, ada ajupan. Kalau non-opioid seperti paracetamol, NSAID. NSAID ada koksib, ada non-koksib, ada NSAID yang konvensional ya. Non-farmakologi tentu adalah interventional pain management atau surgery. Jadi kalau nyeri itu bisa diobatin sampai 80% oleh medikamentosa dan fisioterapi ya. Setelah 20% itu sisanya itu perlu dilakukan intervensi pain management atau bahkan pembelahan. Oleh karena itu kita pegang 80% aja udah pasien udah banyak ya, udah bagus. Terus ini kita seperti kita ngobatin suatu pasien itu ada step ladder dari WHO. Mula-mula kita pasien itu ya kita ngobatin dengan seperti tadi paracetamol dulu atau NSAID. Apabila tidak mempan kita lanjutkan kepada opioid lemah seperti tramadol atau paracetamol, tambahin NSAID ditambah paracetamol atau opioid lemah. Kalau masih sakit juga harus diberikan strong opioid. Tidak mempan juga langsung operasi, jangan dulu. Ada pain intervensi ya. Jadi kita lakukan intervensi pain, misalkan pain blocknya mau di mana yang sakitnya. Setelah itu kita lanjutkan. Ya, tadi itu rekomendasi kita tadi ya. Kita harus pertama ya jangan terlalu, memang kita harus agresif, tapi jangan terlalu ngebom, terlalu efek sampingnya seperti opioidnya langsung opioid kuat gitu ya. Kita bisa dengan acetaminophen atau campur dikombinasi dengan tambahan NSAID atau tambahan tramadol atau opioid. Oke. NSAID juga kita harus pilih kalau orang dengan gastropati, jangan sampai misalkan kita beri COX 1 karena akan tambah gastrointestinalnya tambah hebat. Misalkan pada orang tua ya, ada gangguan ginjal juga, platelet aktivitasnya terganggu. Jadi jangan sampai jangan lupa kita juga COX-2 inhibitor juga ini bisa ada efek samping kepada kardiovaskular, hipertensi dan sebagainya. Oleh karena itu kita pilih daripada pasiennya itu seperti apa. Dan memang sih NSAID ini tidak boleh terlalu lama diberikan ya. Paling tidak seminggu harus sudah selesai. Yes. Begitu juga ini penanganan neuropatik ini yang sering kronik ya. Apakah perlu dilakukan terapi non farmakologi seperti kognitif behavioral terapi atau intervensi pain management, atau diberikan ajupan yang sudah efektif belum memberikan ajupan atau first line drug daripada neuropatik pain. Contohnya pregabalin atau gabapentin ya. Sudah diberikan belum antidepresan amitriptilin atau nortriptilin, NSAID atau B12. Jadi kita harus evaluasi multi drug ya, kombinasi yang rasional. Kita ini melihat kepada guideline daripada Eropa bahwa first line drug itu alpha 2 delta ligand seperti gabapentin, pregabalin. Pada DPN itu diabetic peripheral neuropathy. Jadi kalau gabapentin dulu tuh diberikan bagus sekali untuk DPN. Tapi setelah dia gabapentin minta dosisnya naik terus-menerus, ternyata ada lagi ininya keluaran barunya pregabalin yang tidak minta dosis naik terus. Biasanya dosis optimalnya 2x1. Jadi kalau gabapentin 2x1 nggak mempan, udah mempan, besoknya nggak mempan, naik lagi terus naik. Tapi kalau pregabalin, kalau dia mempan di 2x1 tablet, dia stabil ya. Post-herpetic juga sama. Itu alpha 2 ligand gabapentin. Tapi kalau trigeminal neuralgia, ini first line drug-nya daripada guideline Eropa itu adalah carbamazepine dan oxcarbazepine. Kalau central pain itu sama dengan
DPN tadi ya. Jadi kita jangan lupa first line, second line, dan third line. Jadi kadang-kadang ada sih, ya, pemberian opioid atau tramadol atau capsaicin. Trigeminalgia ini mungkin nanti Dokter Nanda ke operasi aja gitu ya. Ini kita lihat pada pemilihan kondisi untuk nyeri neuropatik pada diabetik, postherpetic, trigeminalgia. Ya, ada perbedaan seperti yang tadi. Kalau kalsium channel blocker itu cocoknya di DPN, diabetik neuropati, atau postherpetic neuralgia. Tapi kalau natrium channel blocker itu cocok di trigeminal neuralgia. Nah, ini catatan yang mungkin sewaktu-waktu bisa dilihat-lihat kalau seandainya lupa. Ya. Jadi pemberian obat itu harus sesuai dengan dia itu yang dominannya allodynia atau burning sama-sama terbakar gitu. Nah, nanti obat-obatnya seperti amitriptilin ini cocok nih untuk dua-duanya tuh. Seperti terbakar atau seperti allodynia itu bisa pakai amitriptilin ya. Tapi kalau allodynia itu cocok juga untuk pakai carbamazepine. Tapi untuk rasa terbakar itu cocok dengan pregabalin gitu ya. Nah, jadi gimana gejala pasien yang mana yang dominan gitu. Jadi kita jangan lupa pasien tuh cocok-cocokan drug of choice-nya mana. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa pukul rata ya. Oke. Jadi pengobatan neuropatik itu ada step 1, step 2, step 3 gitu ya. Kalau step 1 misalkan dikasih pregabalin nggak mempan, ya harus ditambah dengan amitriptilin atau desipramine. Kok pregabalin nggak mempan juga, tukar aja sama gabapentin. Jadi yang namanya step 1 itu nggak boleh hilang gitu. Atau pregabalinnya mungkin belum efektif. Masa obatnya cuma satu, 2x1 ya. Kalau orang Eropa mah 3x1, kalau Indonesia mah 2 kali itu rata-rata sudah mempan. Ya, kalau masih sakit ya bisa dikasih anti pain-nya misalkan tramadol atau paracetamol ya, atau kombinasi. Nyeri campuran seperti tadi ya pada radikulopati, sarafnya kejepit, pacet joinnya kena, diskusnya juga kena. Jadi pengobatannya juga otomatis harus simptomatik, dikasih dua-duanya, kausal juga dihilangkan gitu ya. Apakah perlu dioperasi atau dilakukan seperti tadi pain management. Jadi kalau vitamin neuropatik itu juga kadang-kadang sitikolin itu untuk regenerasi saraf. Jadi saraf itu jangan sampai kerusakannya itu menyebabkan gliosis dan terjadinya suatu ectopic discharge yang menyebabkan cekot-cekot terus ya. Jadi itu salah satunya adalah harus dilakukan obat kasih agent untuk regeneratif. Kalau disfungsional ini sering orang nyeri-nyeri yang bolak-balik ke dokter, tapi tidak ada penyebabnya dia sakit pinggang atau punggung ini. Ya, kita harus ingat kepada dysfunctional vein seperti fibromyalgia dan lain-lain. Pengobatannya ada psikologis, fiskal, dan ada relaksasi, ya, ada akupunktur juga bisa. Jadi karena dia fibromyalgia itu pada otot-ototnya yang merengkal-merengkalnya. Adanya TENS, transcranial electric nerve stimulation ya. Ada message, terapi, fisioterapi ini. Dan jangan lupa komunikasi dan edukasi kepada pasien. Jangan sampai pasiennya itu terfokus terus kepada nyerinya itu, padahal nyerinya nggak apa-apa. Ini kalau pada evidence base-nya itu di obatan level 1 dan A-nya itu amitriptilin, duloxetin, misalnya pregabalin. Jadi pregabalin ini sering banyak dipakai nih sekarang sama polisarap. Kalau level 2-nya siklobenzamin, fluoxetine ya, sama tramadol. Tentu kita ke level 1 dulu, level 1A, baru keduanya. Lanjut.
Nah ini sekarang kita 20% pasien yang tidak bisa diobati dengan medikamentosa dan fisioterapi akhirnya jatuh kepada rujukan interventional pain management. Jadi ini pasiennya tak mau dioperasi, takut. Jadi di obatan sudah tidak mempan. Tapi kalau bisa pain management itu berhasilnya rata-rata 1,5 bulan sampai 3 bulan pasien durasi nyerinya gitu. Kalau sudah 6 bulan, 1 tahun, aduh dia udah nyerinya tuh sudah ngarembet, sudah menjalar mulai daripada pace join ke SI join pula karena dia ke neuropatik painnya karena jadi bukan hanya pacet itu sendi. Biasanya orang pernah jatuh kan rusak sendi pacetnya itu jadi artropati pacet join. Tidak sembuh dengan obat oral. Akhirnya kita harus melakukan internal pain management. Jadi pain management ini bisa juga permanen, bahkan bisa juga lama gitu, 1,5 tahun, 1 tahun itu besok kamu lagi. Karena di sini yang diblok itu kan sel delta untuk nyeri. Sel delta itu kan kecil, jadi nanti kalau udah diblok dia tumbuh lagi, dia menghantarkan nyeri lagi. Dan generator nyerinya itu di mana harus tepat. Apakah ini di suatu di pacet, apa di join. Jadi kita harus ingat kepada nyerinya itu. Apakah dari sendi, dari saraf, atau dari otot. Ini sebenarnya 3 ini aja yang bikin generator nyeri itu. Ya. Jadi kita pun harus berdasarkan indikasi evidence-based medicine pada terapi seperti SI join, pace join, transforaminal block, caudal block, dan sebagainya. Lanjut. Jadi pendekatan nyeri itu 3L tadi ya. Listen, look, dan locate. Penilaian dan diagnosa untuk nyeri. Nyeri itu efektif untuk dengan pendekatan yang multidisiplin ya, untuk mencapai keseimbangan antara intervensi farmakologi dan non-farmakologi. Sebagian besar organisasi internasional itu merekomendasikan pregabalin dan gabapentin, trisiklik antidepresan, dan NSRI itu sebagai obat lini pertama untuk pengobatan neuropatik pain, kecuali untuk trigeminal neuralgia, yaitu carbamazepine atau oxcarbazepine. Pregabalin, duloxetine, dan milnacipran dikombinasikan untuk pengobatan nyeri disfungsional. Latihan aerobik, meningkatkan kualitas tidur, CBT, serta edukasi pasien itu penting ya. Intervensi dari pain management itu mengisi kesenjangan antara farmakologi dan prosedur operatif. Dan seharusnya demikian ya, harus dilakukan berdasarkan indikasi dan evidence-based medicine yang tepat. Mungkin sekian dulu, nanti kita diskusi. Terima kasih.